Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam pesona budaya. Halo sahabat budaya dimanapun berada, jumpa kembali dengan kami channel YouTube Cak Durasim, UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Dan sesaat lagi kita akan ngobrol dengan perupa dan penulis seni rupa di Jawa Timur. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya Bambang Dwi Sumanto bersama rekan saya Angelica Wahyu. Nah, pada kesempatan sekarang kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, pasti seru banget dong Pak Bambang. sangat seru sekali dengan beliaunya perupa dan penulis seni rupa. Nah, kita di acara yang malam hari ini adalah ngopsi ya, temanya ngobrol bareng seniman. Oke, bagus sekali. Dan kami mohon dari sahabat budaya dimanapun berada, partisipasi, berkenan untuk men-subscribe, like, comment, share. Dan jangan lupa klik tanda lonceng di pojok untuk mengetahui lebih lanjut tentang tayangan yang ada pada laman YouTube Cak Durasim. Dan gini tiba saatnya kita sambut kehadiran beliaunya Bapak Agus Sukamto. Monggo Bapak, silakan. Selamat datang Bapak Agus Sukamto. Terima kasih Ade Angel, rasanya sangat bahagia sekali malam hari ini melihat penampilan dari Bapak Agus Sukamto. Sangat rapi sekali. Gimana menurut penjenengan? Tertarik nggak dengan beliaunya? Ya, tentu sangat tertarik. Apalagi Pak Agus Sukamto ini punya nama tenar lah ya, Agus Kucing. Saya penasaran banget, kenapa sih disebut Agus Kucing? Tapi sebelumnya beliaunya menjawab, kami sapa dulu Bapak Agus, apa kabar? Sehat? Baik, sehat-sehat. Terima kasih. Gimana Pak kesibukannya selama pandemi ini, masih sering coret-coret atau menulis? Masih lukis, masih nulis, mungkin tahun ya 2022 ini mungkin akan terbit 2 buku. Gitu. Jadi masih aktif ya? Ya, lukis masih, Jangan nulis masih. sampai berhenti. Ya, betul. Tetap Semangat. sesuatu dan tetap Ya. semangat. Seperti yang disampaikan tadi rekan kami. Pandemi nggak membatasi apapun. Tidak membatasi kegiatan apapun. Ade Angel tadi penasaran Pak, Bapak mempunyai nama yang sangat populer dengan Agus Kucing. Mungkin mohon maaf ini, Bapak suka kucing atau senang melukis kucing ini? Gimana ini? Iya. Itu kan Mas Jin, waktu dulu kan sekolah di belakang situ kan. Nah, Singawi itu kan di belakang Taman Budaya situ. Waktu masih di Taman Budaya. Tahun 87. Ya, jadi 87 ketika itu ya teman-teman ya waktu lembur kalau saya kan sukanya malam. Jadi malam di studio itu lembur ya, bikin patung, bikin apa itu. Nah, teman-teman kan tidur. Jadi selalu bikin rame gitu loh di studio itu. Akhirnya ada teman, kamu itu kayak kucing aja. Itu jadi sebenarnya itu sebutan dari teman-teman aja sih. Oh iya. Rame tapi bukan ngeremeni tapi melakukan sesuatu. Aktivitas. Luar biasa. Pak Agus, bagaimana geliat teman-teman seni rupa di Jawa Timur saat ini? Ya, kalau mengamati ya, mulai sebelum COVID sampai COVID sekarang, teman-teman khususnya teman-teman yang ada di daerah-daerah juga, itu mereka masih berkarya dan pameran. Malah mereka kerjanya sekarang itu kolektif dan kolaboratif. Jadi mereka itu melakukan rencana pameran itu bersama-sama, bisa antar daerah, antar kota, ya. Nah, seperti itu. Jadi aktif sekali gitu. Berarti tetap melakukan ya, jangan Melakukan sampai aktivitas. Berhenti melakukan sesuatu pada kondisi apapun. Ya. Ini kelihatannya ada Malah mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan. lebih kompak kayaknya. Lebih kompak karena mereka berada di rumah dan mereka kan berhubungan dengan teknologi. Iya, Nah, jadi kerjanya semakin di rumahnya masing-masing tapi mereka ternyata masih aktif. Nah, Gitu. salah satu pameran yang akan digelar
The Rise Harmoni Seni Rupa Jatim yang kedua, betul ya Bapak? Iya, betul, betul. Nah, kalau gitu untuk pameran yang akan datang ini, adakah tema khusus yang diusung atau bagaimana? Ya, ini sebenarnya kan saya bersama Mas Saripudin. Ya, jadi temanya memang kita melihat Surabaya Jawa Timur bangkit ya. Nah, bangkit itu sebenarnya artinya kan kita harus tidak boleh, istilahnya itu tidak boleh tidak bersemangat, tapi kita harus jiwa kita harus selalu semangat, jiwa kita harus selalu melakukan sesuatu aktivitas, nah supaya apa yang kita punya, daya cipta kita itu bisa terus konsisten gitu loh, biarpun ini di masa pandemi gitu. Jadi sebenarnya tema ini juga berhubungan dengan tema dari Provinsi Jawa Timur juga. Provinsi Jawa Ya, Timur. bagaimana bisa membangkitkan ya kan. Nah, SDM yang punya potensi ini. Nah, itu. Dan sejalan dengan program UPT Taman Budaya yang pameran harmoni secara virtual ini nanti akan di launching tanggal 6 Desember ya, 6 Betul. Desember 2021. Diikuti oleh 100 perupa atau Iya, perupa. dan barang tentu mereka-mereka yang ingin mengikuti pameran ini melebihi 100 melalui mengirimkan karya melalui laman website www.cakdurasen.com. Kesulitan nggak memilah dan memilih dari calon peserta yang mengikuti pameran ini, Pak? Ya, karena saking ramenya pameran-pameran yang di daerah-daerah, gitu kan. Nah, kita harus memilih supaya artinya yang belum bisa pameran atau yang tidak pameran kan gitu ya, atau yang punya karya tapi belum terdeteksi untuk dipamerkan. Nah, itu kita mulai pendekatan. Jadi kita ya melalui telepon, melalui pengamatan gitu ya, melalui artinya melalui istilahnya itu koordinasi yang baik. Jadi umpamanya di Tulungagung. Nah, di Tulungagung itu ada siapa saja? Oh, ada ini, ada teman-teman ini, ada teman-teman muda, ada teman-teman yang memang profesional di bidangnya, dan ada teman-teman yang memang lagi proses untuk menuju bagaimana sih berseni rupa itu supaya punya alur keseniannya dia nantinya. Jadi kan yang profesional sama yang masih proses itu, nah itu kita tampilkan. Luar Gitu. biasa. Ini adik Angel tuh diam-diam ya senang melukis, Pak. Sketsa gitu. Mungkin ada yang ditanyakan adik Angel. Silakan. Jadi semua berkesempatan untuk bisa maju dan bangkit tentunya ya Pak. Iya, betul. Nah, kalau begitu berarti memilih yang kurang terdeteksi lah, katakanlah begitu. Informasinya dari mana Pak? Ya, kita kan mengerti- kalau saya sebagai penulis seni rupa, nah itu kan punya database. Oh, Nah, baik. dan setiap pameran itu setiap ada pameran di daerah kan umpama seperti saya, karena saya mengamati, biasanya teman-teman kan upload di media. Nah, saya mengamati dari situ, lalu saya nanti biasanya datang lihat pameran ke daerah gitu ya, kalau enggak dapat informasi dan lain-lainnya. Nah, akhirnya kan tahu peta. Nah, peta-peta pertumbuhan seni rupa di Jawa Timur. Nah, itu saya sebagai pengamat, jadi saya harus mengikuti, karena ini kan sebuah catatan. Nah, catatan itu kalau dulunya yang dilakukan oleh Taman Budaya, ya kan, dulu kan sering ada pameran, ya, Iya, iya. terjun ke lapangan, ya kan, kita terjun pengamatan mungkin 1 bulan gitu. Nah, lalu nanti kembali, nah lihat lagi lah seperti yang dilakukan sekarang ini. Nah, karena ini zamannya pandemi, maka kita melakukan Mengoptimalkan melalui teknologi. iya teknologi. Tapi kan kita pengamatannya sudah lama. Jadi kantong-kantong seni rupa itu sudah lama kita amati. Jadi medsos itu memang mau Berpengaruh. tidak mau, suka tidak suka, kita harus menggunakan media itu, Pak ya, termasuk pameran virtual ini, termasuk penjenengan mengamati perkembangan teman-teman seni rupa di Jawa Timur. Pak, kalau ngomong sebuah pemikiran atau karakter, Pak, bagaimana, apakah karakter daripada perupa itu juga mempengaruhi karya-karyanya, Pak? Ya, maksudnya karakternya perupa Iya. ke karyanya. Ya, karena seni itu sebenarnya kan lahir dari dalam
perasaan ya. Maksudnya ketika seni itu lahir, nah berarti menurut saya sih, maka ketika proses kelahiran itu ya itu ada karakter-karakter yang mungkin ada dalam karyanya mereka. Mungkin orangnya lembut gitu ya, mungkin di situ akan bisa kita lihat tampil lembut. Tapi sebenarnya untuk melihat sebuah karakter kita ya harus mengkajinya sih. Jadi nggak bisa kita langsung, wih ini karakternya ini nggak bisa. Kita mesti kalau saya mengamati mesti saya harus punya satu kajian yang memang ini ternyata karakter Jawa Timur itu seperti ini. Warnanya merah. Ya, garisnya ini seperti itu. Jadi mungkin karena setiap wilayah kan berbeda-beda. Nah, kalau kita berbicara wilayah kan Jawa Timur itu kan ada pesisiran, pedalaman, pendalungan ya kan. Nah, banyak gitu. Jadi itu ada hubungannya mesti. Otomatis setiap wilayah itu punya karakter masing-masing sesuai dengan lokal jenius dan mungkin produksi yang ada di daerah itu mempengaruhi juga karya-karya Lukasnya Pak ya. Yeah. Contoh Tulungagung ada marmer atau mungkin keramik yang Bojonegoro dan sebagainya itu gimana menurut Bapak? Ya biasanya itu lebih ke ya lingkungan juga ya, situasi lingkungan kesenian. Nah kesenian itu yang paling banyak mempengaruhi karena sana kan di daerah Tulungagung seperti itu ya, itu kan keseniannya kan banyak ya, ada jaranan, ada reog templing dan situs-situs mungkin ya, situs candi dan lain-lainnya. Nah secara tidak langsung itu juga bisa mempengaruhi atau budaya urban atau budaya kota dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya itu tergantung nanti pada perupanya ketika melakukan proses kreatif itu. Dia melahirkan karya, dia dipengaruhi oleh apa atau dia dapat spirit dari mana. Nah seperti itu. Ada Angel, mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan ini. Mumpung ada beliaunya Bapak Agus Sukamto ini. Saya kepo banget nih Pak ya, kalau bahasa anak muda itu kan kepo, pengen tahu nih gimana sih reaksi anak-anak muda sekarang atau mungkin perupa-perupa muda yang mulai meniti karirnya di bidang seni rupa ini, juga tentang reaksi mereka terhadap pameran yang akan digelar ini. Ya, kalau anak-anak muda sekarang itu kan reaksinya ini mereka kan senang kalau diajak pameran karena kan memang ketika zaman seperti ini, nah aktivitas mereka yang di rumah itu, nah mereka kan juga ingin pamerkan. Nah tapi juga anak-anak muda kan punya media sosial sendiri ya, maksudnya dia kadang-kadang bisa upload sendiri ya dan lain-lainnya. Tapi menurut saya sekarang antusias generasi muda itu keren sih menurut saya. Mereka bisa punya IG ya kan, punya Facebook, mungkin punya platform apa gitu ya, mereka bisa mempromosikan karya mereka. Jadi memanfaatkan media sosial yang ada Pak ya. Ya, termasuk menurut saya adalah Taman Budaya bisa mengakomodasi dengan membuat platform seperti ini, kan gitu ya. Nah nanti kan ada platform sendiri kan di www.cakdurasim itu ya. Nah di situ itu, jadi itu salah satu yang menarik. Jadi, dan munculnya sebuah karya Pak dari perupa itu erat hubungannya dengan kolektor dan termasuk galeri dan termasuk masyarakat peminat seni rupa juga. Menurut Bapak gimana peran kolektor untuk karya-karya teman-teman para perupa di Jawa Timur? Ya kalau secara sosiologi gitu ya, sosiologi seni gitu kan ada kolektor, ada perupa, ada ruang kan ya, ada galeri, ada market kan gitu ya, ada pasar dan lain-lainnya. Nah sebenarnya salah satu peran penting itu ya menurut saya adalah bagaimana peran semuanya ini bisa bergerak. Jadi ada kurator ya kan, nah ada ruang galeri, ada ada kolektor, terus tentu ada market ya. Tapi kan market itu mungkin bisa sebagai impact dari sebuah pameran. Nah sebenarnya yang paling penting juga adalah dua, ruang offline dan online kan itu ya. Jadi kalau ruang offline-nya ada, galeri ada, nah berarti online-nya juga ada. Karena di era sekarang mungkin para kurator, para
mungkin pengamat seni, kolektor atau apa, mereka bisa lihat di platform itu. Nah, kalau tertarik kan mereka bisa komunikasi dengan istilahnya itu perupanya. Berarti ini Bapak sudah membicarakan tentang nominal harga daripada karya itu, Pak ya. Itu kan menariknya itu karya seni rupa itu tidak ada nominal harganya, ya, Pak. Itu berarti peran kolektor itu juga mempengaruhi harga jual karya itu, Pak ya. Kolektor sih ada yang suka memang dia betul-betul kolektor gitu. Jadi mungkin untuk museumnya atau apa gitu ya. Ya ada yang memang nantinya untuk mungkin komersial ya, mungkin dijual lagi, mungkin ada nilai lebih seperti itu ya. Jadi itu sih. Jadi kolektor itu juga macam-macam. Mungkin ada yang ini hanya untuk museumku aja karena ini bagian dari investasi saya, mungkin nanti berguna untuk masyarakat Kota Surabaya. Maka tak simpen aja sejarah-sejarah gambar-gambar yang memang ini adalah bagian dari representasi perupa-perupa di Surabaya atau Jawa Timur seperti itu. Pak, ngomong-ngomong sambil ngomong lebih lanjut, ini kan ada kopi. Bapak boleh ngicipi kopi? Sambil nanti Adik Angel akan bertanya lebih lanjut. Bisa. Iya. Adik Angel ini juga sangat penasaran dengan seni rupa. Ini sering nyeket, Pak, nyeket wajahnya sendiri. Tapi jadinya nggak karuan kalau saya yang gambar. Itu Pak, kalau gitu karena mungkin peran kolektor ini cukup berpengaruh lah ya, katakanlah begitu. Berarti perlu juga dong dipupuk kolektor-kolektor yang muda gitu. Tidak hanya yang sudah tua, tapi yang milenial juga maksudnya harus ditumbuhkan nih rasa cintanya dengan seni rupa sehingga kemudian hari tetap ada terlestari kolektor-kolektor seni rupa. Menurut pandangan Bapak bagaimana? Ya memang seharusnya sebenarnya kalau di Surabaya ini banyak kolektor muda. Ya jadi yang belinya sampai ratusan juta gitu ya, 100 juta berapa, 200 juta, 300 juta. Cuma mereka kan lebih mungkin melihat mungkin di tempat-tempat mungkin ya belinya di Jakarta, mungkin di Singapura atau di perhelatan-perhelatan besar seperti itu. Nah memang penumbuhan kolektor itu muda, minat itu penting. Cuman ya memang itu penumbuhannya harus mulai dari saya kira ya mulai dari kecil lah. Mungkin diajak apresiasi seni lukis ya dan lain-lainnya. Nanti kan kalau mereka cinta kan mereka akannya senang gitu ya. Jadi memang penumbuhannya nggak bisa langsung, albumnya harus beli. Nah, gitu. Saya suka dengan kalimat Bapak tadi, harus cinta. Semuanya itu kalau didasari dengan cinta akan menjadi luar biasa. Kalau ngomong karya perupa, Pak, berarti ada hubungannya dengan salah satunya pasar seni dan vinil, Pak. Gimana menurut Bapak? Pasar seni ataupun vinil itu bisa mendongkrak karya-karya perupa di Jawa Timur enggak? Sejauh mana? Ya, kalau pasar seni kan jelas. Kalau pasar seni memang pameran untuk dipamerkan, apresiasi dan jualan. Kalau Binel itu kan representatif pameran 2 tahunan. Nah, dulu kan Taman Budaya yang buat pertama ya. Konsepnya kan Binel itu dari Taman Budaya dulu. Tahun 2000-an lah, 2005 kalau nggak salah ya. Nah, seperti itu. Kalau Binel itu kan representatif sebuah karya yang memang itu dipersiapkan selama 2 tahun. Jadi baik wacana gitu maupun yang berhubungan dengan teknik, ide, konsep pertama itu berdasarkan pada kuratorial itu tadi. Nah kalau pasar kan tergantung, pokoknya ini ada stand, mau ikut silahkan ya kan. Nah seperti itu. Tapi dua-duanya punya peran penting di dalam dinamika perkembangan seni rupa di khususnya kalau di sini ya di Surabaya atau di Jawa Timur. Nah ini juga menumbuhkan Binel, juga menumbuhkan pasar seni, juga menumbuhkan pameran-pameran di ruang alternatif seperti di platform seperti ini ya. Jadi sangat menarik sekali. Di Desember ini kan Jawa Timur seperti ada perayaan seni rupa gitu, hampir di semua
kabupaten, kota dan lainnya itu terjadi pameran-pameran itu di Jawa Timur. Berarti geliat kehidupan para perupa di Jawa Timur luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Termasuk salah satu acara pasar seni maupun binil itu bisa juga sebagai ajang silaturahmi dan komunikasi antar perupa untuk Betul. menyambung rasa para seniman-seniman perupa. Iya, betul. Itu luar biasa. Luar biasa Nih, memang. membicarakan pameran ya Pak ya. Harapan Bapak mungkin untuk anak muda maupun penonton, maksudnya pengunjung lain atau yang menyaksikan karya-karya seni rupa, apa sih yang mereka dapatkan? Apakah hanya melihat-lihat atau bisa mengambil sesuatu kah dari karya-karya seni rupa yang ada? Ya, kalau melihat pameran itu seharusnya ya kita akan mendapatkan sesuatu. Artinya karya seni lukis itu kan ketika dicipta. Nah, itu kan perupanya itu mungkin terinspirasi oleh sesuatu gitu ya. Nah, sesuatu itu lalu divisualisasikan menjadi sebuah karya bentuknya rupa. Nah, sebenarnya kalau mau mengetahui sebuah karya seni seni lukis mesti harus berdialog dengan senimannya Rupanya. ya supaya bisa terjadi interaksi gitu ya. Ada Jadi interaksi. kalau nggak ada senimannya ya mungkin dengan kuratornya. Nah, karena peran kurator itu kan menjembatani, ya kan. Jadi salah satunya adalah menjembatani untuk mengkomunikasikan karya-karya yang dilahirkan oleh para perupa atau pelukis dan lainnya ya, itu supaya supaya masyarakat memahami. Nah, gitu dalam bingkai umpama kalau ada kuratorialnya ya kuratorialnya itu. Nah, gitu. Tadi kita kembali ngomong ke pasar seni Pak. Pada waktu kecil saya itu sering melihat pasar seni konvensional di pasar itu. Biasanya mereka sketsa wajah Ya, kita ya, sendiri. ya, oke. Kalau di Jakarta pasar seni Ancol. Ancol, Kalau di Jawa Timur ada nggak pasar seni yang konvensional seperti itu? Jawa Timur nggak ada sih saya lihat. Seharusnya ada. Maksudnya seharusnya itu diciptakan. Ya, diciptakan karena itu adalah bagian dari bagaimana supaya kreativitas teman-teman itu bisa berada dalam sebuah naungan gitu. Dan itu mungkin bisa menjadikan salah satu nilai, maksudnya nilai itu bisa nilai apresiasi, kemajuan seni rupa gitu, atau pasar itu atau ruang itu nantinya bisa sebagai satu tujuan untuk orang mendapatkan satu pengetahuan tentang dunia seni rupa. Nah, Ini gitu. berarti PR dari teman-teman para perupa lah ini. Semakin lama sebenarnya semakin menarik dan banyak yang akan saya tanyakan maupun Adik Angel kepada Bapak Agus. Tapi Iya. karena terbatasnya waktu, kan pesan dan kesan untuk perupa yang generasi penerus Pak. Ya, kalau pesan dengan pesan saya tetap aja, maksudnya gini, tetap berkarya, konsistensi, biarpun dalam kondisi apapun. Nah, tapi di dalam proses penciptaan karya itu tetap, jadi harus tetap semangat. Nah, maksudnya semangat itu semangat untuk mengeksplorasi, melakukan perbaikan-perbaikan, pembaruan-pembaruan di dalam ide penciptaannya. Gitu. Jadi ya itu tadi harus membaca, harus jejaring seperti itu. Ya jaring itu bisa nasional, lokal, nasional, internasional. Tetap harus berkomunikasi di antar para perupa satu dan perupa lainnya ya. Betul. Dan semangat Dan belajar. Dan ditingkatkan. Ya, gitu. ditingkatkan. Oke, terima kasih Bapak Agus Oke. Kamto. Aplaus yang meriah untuk Bapak Agus Kamto. Malam hari ini sudah bersama saya dan Adik Angel. Adik Angel, sekiranya kalau masih banyak pertanyaan dimpet saja. Nanti setelah acara ini bisa dilanjutkan sambil ngopi bersama. Siap. Sahabat budaya dimanapun berada, karena keterbatasan waktu kita saat ini, mohon maaf segala kesalahan dan kegilapan kami. Mudah-mudahan obrolan kami sama Bapak Agus Kucing bermanfaat untuk sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Bambang Dwi Sumanto bersama rekan kami. Saya Jerika Wahyu, sampai jumpa di ngopsi selanjutnya ya. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih telah bersama kami pada channel YouTube Cak Durasim, UPT Taman Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Jangan lupa saksikan pameran virtual seni rupa di laman www.cakdurasim.com. Pameran seni rupa ini yaitu Harmoni Jatim 2 dengan tema The Rise yang akan dibuka pada tanggal 6 Desember 2021. Sekali lagi terima kasih telah bersama kami. Mohon maaf segala kesalahan dan kekilapan kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona budaya.